Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak semuanya di materi pembelajaran daring seni musik kelas 12 IPA dan Bahasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan materi tentang manajemen musik kreasi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke materinya. Baik, apabila kalian akan menyelenggarakan pagelaran musik kreasi di sekolah dan bisa berhasil dengan baik, maka harus memperhatikan beberapa aspek manajemen pagelaran musik. Adapun aspek tersebut sebagai berikut. Tapi sebelum ke aspek-aspek tersebut, alangkah baiknya kalian tahu sebetulnya musik kreasi itu ada apa saja macamnya. Oke, baik. Macam-macam musik kreasi itu ada banyak. Kemudian yang pertama adalah musik tradisional. Jadi musik tradisional itu kalian juga tahu, musik yang berasal dari hidup dan berkembang di daerah dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Ya, yang itu adalah musik modern yang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, sudah menggunakan alat-alat yang elektronik seperti DJ, sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan lebih modern, menyesuaikan dengan zaman saat ini. Kemudian musik klasik itu sama seperti ketika era-era zaman klasik, zaman Beethoven, zaman Mozart, zaman romantik, zaman Renaissance dan sebagainya. Kemudian musik kontemporer dan musik kontekstual saat ini, ya. Kemudian alat musik yang cara memainkannya menggunakan alat-alat yang bisa dikombinasikan dengan alat-alat yang sederhana dengan alat-alat yang misalkan ember, kemudian misalkan dengan alat-alat yang di sekitar kita, sehingga diusahakan tetap dalam memainkan musiknya bisa seperti dengan suara aslinya, seperti itu. Kemarin kalian sudah mencoba dan sudah menampilkan supaya tahu nanti pada saat praktek kalian mau menampilkan musik kreasi. Nah, tinggal milih aja musik kreasinya, mau musik tradisional boleh, mau musik modern boleh, musik klasik boleh, musik kontemporer boleh, silakan bebas. Oke, baik, kita menuju ke perencanaan pagelaran. Oke, yang pertama adalah menentukan tema. Baik, pada suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah tentu memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan kegiatan pagelaran musik. Maksud dan tujuan tersebut diungkapkan dalam sebuah tema. Dan tema yang disampaikan harus sesuai dengan misi. Jadi silakan kalian ketika besok mau praktek ujian praktek, silakan ketika membawakan 4 macam musik tadi itu bebas, yang kalian mau pilih silakan tentukan temanya apa boleh. Kemudian yang kedua adalah menentukan rencana kegiatan. Jadi artinya kalau rencana kegiatan itu dimulai dari persiapan pagelaran, kemudian menyiapkan tema, kemudian jenis pagelarannya apa, dan tempatnya di mana, dan waktunya mau kapan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun program pagelaran. Dalam menyusun program pagelaran diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan kegiatan yang akan ditampilkan. Silakan kalian buat kelompok khusus untuk ditugasi menyusun program pagelaran tersebut. Kemudian setelah selesai lalu sampaikan kepada semua komponen, aspek-aspek yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah menentukan tempat pagelaran. Oke, pada saat menentukan tempat, silahkan sesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah. Jadi kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar pada saat dilaksanakan. Jadi nggak mengganggu pada saat belajar. Silakan tempat bisa di depan sekolah, di aula, di lapangan, di auditorium, dan sebagainya bebas. Kemudian yang kelima adalah menyusun kepanitiaan. Oke, baik. Tentunya kalau di
menyusun kepanitiaan, tentunya di situ ada ketua, ada sekretaris, bendahara, ada seksi publikasi, seksi konsumsi, seksi sarana dan prasarana, kemudian dan seksi-seksi kebersihan, seksi acara dan lain-lain. Silahkan nanti kita juga akan membuat sebuah kepanitiaan juga. Oke, berikutnya persiapan sebelum pagelaran musik di kelas ya. Ada 4 macam. Yang pertama adalah pembentukan panitia, kemudian menentukan tema, menentukan waktu dan tempat pengambilan yang akan dilaksanakan, kemudian pagelaran musik, pelaksanaan atau pagelaran musik di dalam kelas. Yang pertama, pembentukan panitia itu maksudnya agar dalam kegiatan dalam proses berorganisasi dapat terkoordinasi dengan baik ya, supaya pagelaran musik nanti yang kalian rancang akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah menentukan tema. Tema itu sama seperti tadi ya, harus jelas ya, harus terbaca dengan jelas. Kemudian ketika nanti ada backdrop di belakang itu bentuk besarnya tulisan itu juga harus disesuaikan dengan besarnya backdrop atau dengan dekorasi panggung dan sebagainya. Kemudian menentukan waktu dan tempat pengambilan yang akan dilaksanakan. Oke, pelaksanaan pagelaran seni musik tingkat kelas dapat dibuka oleh wali kelas atau kepala sekolah ya. Kemudian waktu yang dilaksanakan pun juga disesuaikan pada acara misalkan class meeting atau misalkan acara ulang tahun sekolah atau misalkan acara 5 tahunan sekali ya. Kemudian pagelaran musik di kelas, ada dua poin penting di situ adalah menyusun acara kemudian dan menyiapkan tata ruang ya. Silakan nanti pada saat pagelaran di kelas silakan ada MC yang menyiapkan rangkaian susunan dari awal sampai selesai. Kemudian juga tim-tim juga mempersiapkan peralatan musik, partitur, kemudian stand, sound system, dan untuk kostum dan sebagainya ya. Kostum juga nanti berkaitan dengan si penampil ya. Kemudian tata ruang ya, tata ruang juga di dalam kelas disediakan, mungkin bisa ada panggung sedikit, panggung kecil untuk fokus, penonton bisa terfokus ke panggung tersebut ya. Kemudian kursi, dekorasi kalau misalkan hanya sederhana kalau dilaksanakan di dalam kelas ya disiapkan dekorasi panggung kecil-kecilan, sound system dan sebagainya. Oke ya, baik. Kemudian ke pagelaran karya musik kreasi ini bagi si pemain itu sendiri, bagi si penampil ya. Yang pertama adalah aspeknya si penampil, misalkan kalian menjadi penampilnya, aspek apa saja yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah ketetapan interpretasi terhadap tanda tempo dan pembawaan lagu. Jadi ketika nanti kalian mau menginterpretasikan lagu kalian, jadi sesuaikan kalian temponya pas, cara menampilkannya, urut-urutannya juga, ritmenya juga pas juga. Yang kedua adalah memperhatikan ritme, ketukan. Jadi jangan sampai ketika nanti tampil cover atau menyanyikan lagu kalian mendahului lagu ya, ketukannya harus pas, atau ketika sudah masuk song kok kalian malah belum masuk, atau harusnya sudah masuk ref kalian belum masuk atau terlambat. Nah itu juga akan mengganggu penampilan. Yang ketiga adalah bentuk melodi yang harmonis. Jadi ketika nanti menampilkan silahkan bawakanlah lagu yang enak didengar, tidak usah terlalu rumit, tidak usah terlalu ribet ya. Bentuk dan pola lagu yang dinyanyikan itu hampir sama lah seperti yang nomor 3.
bentuk dan pola lagu yang dinyanyikan sekiranya tidak usah panjang-panjang, tidak usah terlalu menyulitkan kalian pola lagunya, bentuknya. Misalkan tiba-tiba ritmenya cepat kemudian tiba-tiba langsung berubah lambat. Nah, padahal kalian juga belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati ketika nanti menampilkan. Kemudian para penyanyi, jadi untuk silahkan dikondisikan ketika bernyanyi, atau misalkan kalian mau cover atau nyanyi atau membawakan sebuah lagu, diusahakan menguasai lagu tersebut, ya, teknik, kemudian interpretasi, artikulasi, pengucapan, silahkan diperhatikan. Nomor 6, dalam penyanyi dan bermain musik agar ada dinamikanya. Silahkan, dinamika itu adalah keras lembut dalam membawakan sebuah lagu. Jadi diusahakan ketika nanti kamu mau membawakan lagu-lagu musik kreasi yang kalian siapkan, yang sudah kalian mau rencanakan mau dibikin, silahkan pahami dinamikanya, gimana pada saat harus keras, dimana pada saat harus lembut, dimana harus sedang, dan sebagainya. Setiap menerkan lagu harus ada bagian tertentu yang merupakan tempat klimaks lagu. Jadi bagian akhir itu adalah puncak klimaks biasanya di situ, atau bisa di tengah, bisa di akhir. Biasanya klimaks itu bisa di bagian akhir. Nada tinggi, ya, jadi kalian ketika improve silahkan gunakan nada yang jelas. Nomor 8, artikulasi harus jelas. Artikulasi itu adalah pengucapan ketika membawakan sebuah lagu. Ketika harus menyanyikan, silahkan pengucapannya, kalimat-kalimatnya ketika cover atau membawakannya harus jelas dan tepat, ya. Kemudian yang 9 adalah solfeggio harus jelas. Solfeggio itu ketepatan ketika menembak nada atau membidik nada. Jadi nadanya harus pas, harus tepat, dan sesuai, gitu ya. Nah, oke, ada sedikit pertanyaan, Pak, apakah karena kondisi kita seperti ini harus melewati rututan seperti itu tadi? Tidak harus seperti itu. Dalam artian itu adalah perencanaan saat kondisi normal, ya. Kondisi normal dari perencanaan yang tadi sudah saya sampaikan itu dalam kondisi normal. Nah, terus kalau bagaimana Pak kalau dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, nanti kita akan sesuaikan, tapi nanti hal-hal yang akan saya sampaikan nanti akan, yang ketentuan yang akan saya berikan adalah nanti pada saat di materi berikutnya. Sekalian kalian sudah mulai merancang apa yang harus kalian tampilkan nanti. Jadi musik kreasi tadi ada 4, ada musik tradisional, musik modern, musik klasik, kemudian satunya lagi adalah musik kontemporer. Jadi silahkan pilih dari 4 macam tadi itu, silahkan kalian mau membawakan musik yang mana. Oke, mungkin itu sedikit materi kilat dari saya. Mohon maaf jika kalau ada kata-kata yang mungkin terlalu cepat atau kurang dipahami. Silakan boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Sedikit mungkin karena saya memang tidak terlalu banyak takutnya nanti juga kuotanya juga terkuras banyak, juga mungkin menghambat kalian juga. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi pokoknya intinya persiapkan apa yang nanti harus kalian tampilkan, dapat macam tadi musik kreasi. Jadi silakan pilih dan silakan kalian persiapkan baik-baik nanti temanya apa, kemudian menyusun apa langkah-langkahnya apa saja, rencana apa saja yang harus kalian persiapkan. Jadi dan ketentuannya akan saya berikan di video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.